Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali di dalam Jumpa Fellowship pada malam hari ini di tahun yang baru, tahun 2023. Puji nama Tuhan, selama 2022 kemarin, Tuhan selalu menyertai kita semua, menjaga kesehatan kita, memberikan berkat yang berlimpah-limpah yang sungguh luar biasa yang tanpa kita ketahui. Ya, pada malam hari ini kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan kisah kasih Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, kunyatakan Engkau Tuhan. Di telapak tangan-Mu tulis namaku di dalam genggaman seluruh hidup. Sungguh banggaku punya Bapa seperti yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup, menemani di atas gunung batu, bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Kita akan kerjain dari awal di telapak tangan. Telapak tangan, tulis namaku di dalam genggam seluruh hidupku. Oh, sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakan di tengah badai, menemani di atas gunung batu, bawa diriku. Oh, sungguh banggaku punya seperti-Mu yang tak pernah meninggalkan. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau lakukan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau wanita yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Bapa. Dari pagi hari ya Tuhan, dari kami bangun ya Tuhan, sampai pada malam hari ini ya Tuhan, kami beribadah ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu ya Tuhan. Selama 2022 kemarin ya Tuhan, Kau menyertai kami ya Tuhan. Banyak hal yang kami lewati ya Tuhan selama tahun 2022 ini ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau menjaga kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih bisa menyembah, memuji Engkau ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyalakan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan sebagian dari kisah-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkatilah jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, kami siap untuk menaikkan pujian kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak yang mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, yang berjalan, menangis sampai aku pasti pulang membawa berkah. Kita akan sediain dari awal. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak yang karena menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, nangis sambil menabur benih, pasti pulang berkasnya yang menabur, yang
dengan menjujurkan hati, kan menuai dunia sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur, tapi pulang berkas yang pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkas. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Pada malam hari ini saya persilahkan untuk mungkin ada yang mau menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita akan mulai dari awal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyenangkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dalam lembah kegelapan, dalam lembah kegelapan. Saya persilakan kepada hambanya
Shalom, puji nama Tuhan. Kita berkumpul dalam ibadah Zoom fellowship malam ini semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan ya. Sebelum kita memulai untuk belajar firman Tuhan yang kita ambil di Keluaran 34:19, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, beranugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh hadir di dalam fellowship Zoom ini dengan baik semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sertai kami, mampukan kami Tuhan untuk belum mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh saling belajar, saling sharing. Biar firman ini dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh termanifestasi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, tuntun Tuhan sertai kami. Kami sambut firman-Mu ini di dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap untuk malam ini kita bisa saling sharing ya untuk firman Tuhan, untuk khususnya di setiap Senin kita akan membahas tentang keluaran ya. Keluaran untuk minggu ini kita ambil di Keluaran 34 ayat 19. Di sini dikatakan segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Ini nama Tuhan ya. Ini ya, Tuhan katakan apa yang itu semua milik Tuhan. Kita bersyukur kehidupan kita juga dipelihara Tuhan ya. Kita tahu ya, bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Sejak dulu bangsa ini sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Di mana bangsa ini mempunyai tabiat yaitu mereka juga bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan masih memelihara mereka sampai saat ini. Bangsa ini sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan dan bahkan dikatakan milik kepunyaan Tuhan. Firman ini juga mengajarkan kepada setiap kita. Apa yang kita punya, baik itu istri, anak, cucu, harta, usaha, yang semua yang ada di kita, itu titipan, itu semua kepunyaan Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim itu hasil dari kita. Karena dari firman Tuhan ini jelas, dari terdahulu itu kita ini semua tuh milik dan empunya Tuhan ya. Di sini semua itu titipan, artinya semua itu milik Tuhan. Kita jangan mengklaim itu punya kita. Memang kita dititipkan untuk kita kelola. Kita ini steward, artinya pengelola. Tuhan itu owner, pemilik. Artinya Tuhan ciptakan kita dengan bebas. Kita mengambil kebebasan itu sebagai pengelola, bukan pemilik ya. Kita patut bersyukur dengan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara, dan kita kelola. Kadang kesuksesan yang kita peroleh dengan cara kita menganggap punya kita. Padahal firman Tuhan tegas kepada kita, apa yang ada di dunia ini milik kerajaan sorga, miliknya Tuhan. Kesuksesan menjadi pelajaran buruk. Kenapa? Ketika kesuksesan kita dapat, dengan mudah menjadikan kita sombong dan angkuh. Dua sifat ini yang membuat kita jadi ini ya, sombong angkuh ini yang Tuhan tidak inginkan. Makanya mengapa banyak orang-orang ketika mereka berhasil, mereka mempertontonkan style mereka. Bukankah itu suatu kesombongan? Sebaliknya,
Kegagalan adalah pelajaran baik. Kenapa? Karena dengan mengalami masalah, sakit, penyakit, dan problem hidup, orang mencari Tuhan. Timbul satu kesadaran bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, di tahun 2023, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus semakin mendekat dan berpaut kepada Tuhan. Kadang kita melihat keadaan situasi kondisi saat ini bukan semakin baik. Bahkan tadi saya melihat inflasi sudah mengalami 5,51%, artinya cukup tinggi. Dan di mana bangsa-bangsa yang mengalami resesi juga mengalami inflasi yang tinggi. Maka terjadi inilah kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di 2023 akan digambarkan dunia akan semakin gelap, tapi kita percaya, kita tidak boleh berasumtif. Artinya kita berpikir hal itu belum tentu bisa terjadi dan bisa tidak. Artinya itu tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan, kita harus merubah relationship kita kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan lebih baik. Kenapa? Kondisi saat ini tidak ada pilihan. Kita mau maju atau mau mundur, itu kembali lagi kepada kita. Aksen kuncinya di kita. Kadang kalau kita semakin takut, semakin bergejolak dalam keadaan dunia ini, kita akan terkungkung, tergerogoti. Dan itulah yang disukai oleh dunia saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang godaan saat ini sangat berat. Tantangan ke depan ini sangat berat. Tapi kita percaya Tuhan telah menyertai kita di tahun 2022 dengan baik, dan kita juga yakin di tahun 2023 Tuhan juga akan menyertai kita dengan baik. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, yang tidak akan berubah. Kita bersyukur firman Tuhan di sini. Sejak dahulu kita semua ini sudah miliknya Tuhan. Tergantung kita bagaimana, apakah kita semakin mendekat atau malah sebaliknya, pilihan semua kepada kita lagi. Tapi yang Tuhan inginkan, Tuhan tidak ingin satu anaknya pun tersesat. Makanya Tuhan selalu mengingatkan setiap kita untuk selalu bersandar dan berharap kepadanya. Karena sumber kekuatan kita memang di dalam Tuhan. Firman ini luar biasa ya. Keluaran 34:19 ini segala apa yang lahir terdahulu. Artinya terdahulu berarti yang sebelum-sebelumnya juga. Artinya waktu dunia kita diciptakan, Tuhan sudah menganggap kita tuh miliknya. Yang jadi permasalahannya karena kitanya yang berbalik, tidak berbalik kepada Tuhan dan lebih cenderung kepada pemikiran kita. Inilah yang pokok permasalahannya. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam firman Keluaran 34:19 ini dengan jelas. Segala apa yang lahir ya terdahulu itu punyanya Tuhan. Jadi apapun yang ada di kita semua saat ini, semua itu titipan. Kita ini pengelola, Tuhan itu ownernya, pemiliknya. Artinya apapun itu kita harus tetap mengucap syukur. Apapun itu artinya punya Tuhan. Kita tidak berhak mengklaim itu punya kita. Memang kita diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk berkarya, untuk menghasilkan. Tapi hasil yang kita itu atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan tidak ada satupun terjadi. Itulah kasih dan penyertaan Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel ya di sini ya. Bahkan semua di sini kan termasuk ternak apa semua tuh Tuhan bilang terdapat lembu dan domba. Berarti apa yang diusahakan manusia itu miliknya Tuhan. Kita manusia cuma mengelolanya, cuma memanagenya. Artinya kita diajarkan harus tetap bersyukur apapun situasi kondisi kita. Kita harus selalu berpatokan pada firman Tuhan.
Dan firman Tuhan ini harus kita pahami dan kita mengerti agar kita tidak salah kaprah. Karena firman Tuhan kadang kita terima mentah-mentah dan kita tidak cerna lagi. Jadi artinya bisa berbeda, tapi firman Tuhan di sini jelas. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, Tuhanlah pemiliknya. Artinya apapun yang ada di kita, yang lahir, yang ada di dalam rumah tangga kita, yang ada di pekerjaan kita, baik status kita, jabatan kita, harta kita, itu milik kerajaan surga, bukan milik kita. Artinya kita cuma dikasih titipan mengelola. Makanya ada yang dikasihkan talenta, ada 5, 2, dan 1. Karena Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Artinya tergantung kita mau enggak memakai talenta ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kadang kita memakai punya talenta itu kita simpan. Apa yang terjadi? Talenta yang kita punya jadi tidak berarti. Kan contoh yang dikasih 1 talenta itu tidak dimanfaatkan, artinya tidak jadi 2, akhirnya tetap 1. Dan akan diambil. Begitu juga makanya Tuhan tuh selalu ciptakan kita tentu punya tujuan untuk kemuliaan bagi namanya. Supaya kita setiap itu tetap berpaut bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan ini jelas. Selalu menginginkan kita untuk terus melayani dia, untuk terus berjalan di dalam koridornya. Memang situasi kondisi saat ini tidak gampang juga untuk melangkah seperti itu. Itulah semua proses yang dihadapi manusia. Tapi semua proses kita harus percaya bahwa proses yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan berikan kita kapasitas untuk melaluinya. Setiap apapun, kadang tanpa kita sadari juga. Contoh, kita sudah melewati pandemi COVID ini dengan baik. Tidak ada yang mati kelaparan. Ada sebagian itu karena memang Tuhan tahu ke depannya seperti apa. Tuhan lebih tahu. Jadi kalau dia hidup misalkan, mungkin dia akan lebih susah, tapi akhirnya Tuhan sudah ambil gitu. Tuhan tahu apa, bukan Tuhan nggak sayang, Tuhan tahu ke depannya, karena masa depan kita di dalam Tuhan, Tuhan tuh tahu apapun itu. Mungkin kita merancang menurut pemikiran kita tuh baik, menurut pemikiran kita loh, tapi menurut Tuhan tuh belum tentu baik. Makanya kadang kita rencanakan baik-baik, kadang bisa berantakan. Kadang Tuhan izinkan berantakan lebih baik daripada apa yang kita rancangkan menghancurkan diri kita, malah kita jadi kecewa, jadi menyalahkan Tuhan. Justru Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan selalu ingin kita selalu berpatokan pada apa kehendak Tuhan. Memang tidak gampang menjalankan kehendak Tuhan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Kita menjaga rencana Tuhan, ya kita harus berpatokan firman Tuhan. Kita harus bersandar pada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat melewati. Kita harus percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang boleh kita miliki, boleh dititipkan Tuhan. Tuhan tahu kita bisa mengelolanya. Maka Tuhan izinkan, Tuhan kasih porsinya masing-masing seperti ini. Karena Tuhan tahu ada yang dikasih 1, kasih 2, kasih 5. Ya Tuhan tahu porsinya. Tidak mungkin yang 1 dikasih 5, nanti dia bingung. Sama yang 1 dikasih 5, yang 5 dikasih 1 juga bingung. Karena dia bisa 5, kenapa kasih 1, kan gitu. Tuhan selalu memberi tepat guna, tepat sasaran, tidak pernah meleset. Kadang apa kita anggap mungkin, oh menurut pemikiran kita seperti ini loh. Tapi menurut Tuhan belum tentu. Apa yang kita pandang baik di mata Tuhan belum tentu baik. Ya kan? Itulah Tuhan itu tidak bisa didikte oleh siapapun. Kalau Tuhan bisa didikte, bahaya. Kita nggak butuh Tuhan lagi kalau kita bisa dikte Tuhan. Itulah. Kadang Tuhan izinkan permasalahan, sakit, penyakit. Itu pasti ada tujuan Tuhan. Kadang kita melihat ada yang kenapa ada yang lahir cacat, ada yang Tuhan pasti punya rencana dalam setiap itu. Dan mereka punya talenta pasti lebih luar biasa daripada orang yang sehat. Karena kita banyak melihat, itulah Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh maha adilnya di situ. Karena kita pikir mungkin kalau cara pandang kita, orang tuh mungkin anggapan orang itu tidak baik atau sial segalanya. Tapi bagi Tuhan itu tidak.
Apa yang dipandang hina manusia berharga di mata Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan setiap kita harus selalu bersyukur apapun yang kita ada, apapun yang kita bisa miliki. Saat situasi kondisi saat ini, kita melihat keadaan dunia yang semakin bergejolak, orang-orang semakin takut. Ya, kembali lagi, karena masalah ini menggentarkan kegentaran Tuhan berikan untuk kembali lagi kepada Tuhan, bukan malah keluar. Karena kalau kita keluar dari koridor yang Tuhan mau, itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Inilah Tuhan itu selalu mau setiap anak-anaknya selalu taat, setia. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Di tahun 2023 ini, marilah kita semakin melekat dan harus berpaut kepadanya. Year of significant change dapat terwujud sehingga recovery dalam keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis dibuat Tuhan berhasil. Firman Tuhan sampai di sini. Yang lainnya bisa menyambung. Silakan Pak Yohan dan yang lainnya. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada hambanya Pak Darman yang telah menerangkan firman Tuhan yang luar biasa, ya saudara. Ya, sebelum saya melanjutkan, saya sekali lagi mengucapkan Happy New Year, ya, kepada semuanya, ya, dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai kita. Sebelumnya Tuhan sudah menyertai kita dan kita percaya tahun-tahun yang akan datang Tuhan pun akan menyertai keluarga kita, semuanya Tuhan sertai, ya. Baik saudara, mungkin di antara saudara ada yang ingin bersaksi, ya. Silakan saudara, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu saudara. Nanti kalau seandainya saya langsung masuk firman, meneruskan ke Pak Dharma, nanti akhirnya habis waktu saudara. Silakan. Siapa yang mau memberikan kesaksian, jangan ragu-ragu. Justru dengan kesaksian saudara adalah sudah memberikan berkat bagi kita semua. Yuk, silakan siapa? Ada yang mau kesaksian? Oke. Baik, saudara, kalau seandainya nggak ada, ya saya akan melanjutkan, ya saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tadi Pak Darman sudah menjelaskan, ya kan, segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunyai. Ya, saudara bisa perhatikan, tadi Pak Darman sudah bilang bahwa segala sesuatu milik kita, keluarga kita, apapun juga, itu berasal dari Tuhan, saudara, ya. Kita hanya pengelola saja, saudara. Mungkin saudara diberkati dengan luar biasa, mungkin dari keluarga, ya, keluarga pun kita memiliki anak, itu adalah berkat, saudara, ya. Jangan melihat dari segi kekurangannya, tetapi kita lihat berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Di sini dikatakan segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, ya. Saudara, konteks ini, ayat ini, ya, masih menceritakan di mana Tuhan menyertai bangsa umat pilihannya, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, menuju tanah Kanaan, ya. Di sini Tuhan berbicara kepada Musa
Karena waktu itu memang Tuhan yang bisa berbicara kepada Tuhan itu hanya orang-orang pilihan. Dalam hal ini adalah Musa, saudara ya. Jadi tidak semua orang bisa berbicara langsung kepada Tuhan, karena manusia pada saat di sini sudah mengalami putus komunikasi, yaitu akibat dosa, saudara. Nah, dosa itu harus ditebus, saudara ya, ditebus oleh darah, ya. Makanya zaman perjanjian baru, ya, perjanjian lama, maaf, perjanjian lama sering berulang kali mereka harus menebus berkorban, yaitu darah, saudara ya, yaitu untuk penebusan dosa, saudara. Tetapi puji syukur ya, di dalam perjanjian baru ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kita tidak usah lagi, saudara, untuk mempersembahkan darah hewan atau apapun juga, saudara, karena apa? Sekali penebusan sudah cukup, saudara ya. Nah, tugas kita apa, saudara? Ya, tugas kita adalah mengucap syukur. Ya, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Tadi firman Tuhan Pak Darman sudah berkata, ya, situasi apapun juga, jangan melihat situasinya, jangan melihat masalahnya. Ya, apalagi tadi sudah dibilang ya, resesi udah mulai masuk, bahkan menembus angka yang cukup tinggi, saudara ya. Dan kita juga tahu, saudara, kabar-kabar ya ke depannya bagaimana ya, itu kita sudah mendengar. Tetapi kita jangan melihat dunia itu, saudara ya. Dunia boleh berkata ABC gitu kan, tetapi kita mempunyai panglima yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus ya. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita tetap harus masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Tahun ini adalah tahun yang the year of significant change ya, artinya kita harus merubah segala apapun juga, melakukan perubahan total. Berubah 180 derajat. Jadi saudara jangan 360 derajat dan kebanyakan, saudara ya. Kalau kebanyakan ya balik lagi, saudara ya. Ini 180 ya. Jadi balik, saudara ya, dari kebiasaan kita, ucapan kita yang kurang baik, atau kita pernah menyakitkan kepada siapapun juga, kita berbalik, saudara ya. Makanya ya, tahun ini adalah tahun the year of significant change, yaitu merubah, saudara, dari segala apapun juga, saudara, dari kebiasaan yang buruk, saudara ya. Nah, memang ini agak sulit, saudara ya, segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya ya. Ini apa, saudara? Menceritakan apa, saudara? Ini menceritakan segala apa yang lahir dari kandungan. Jadi artinya, saudara, ini adalah lahir yang terlebih dahulu, akulah yang empunya. Akunya ini A, saudara, berarti Tuhan yang berbicara. Ya, aku A-nya A besar, saudara ya. Jadi semua yang lahir terlebih dahulu itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ya, Bapak Abraham, ya kan, ya, dia mengorbankan anaknya yang dikasihi, yaitu Ishak, saudara ya. Dia mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, seolah-olah mau disembelih, saudara ya. Itu luar biasa, saudara, iman yang luar biasa sekali, saudara. Mungkin saat ini ya, walaupun ada juga ya mungkin dari seluruh dunia, ya mungkin hanya 1-2 orang saja, saudara ya. Itu sungguh luar biasa imannya Bapak Abraham. Oleh sebab itu Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Nah, di dalam firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1 ya,
bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini sebetulnya menceritakan iman, saudara. Ya. Keluaran 34 ayat 19 membicarakan iman kita. Ya. Iman kita makanya di dalam ibadah kita, ya, banyak sekali, ya, mungkin saudara yang belum tahu itu kan, banyak sekali macam-macam persembahan, ya kan? Ada yang namanya persembahan sulung, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, ya, atau persembahan biasa, saudara, ya. Nah, ini menggambarkan yaitu persembahan sulung. Persembahan sulung ini bukannya berarti dari segi materi saja, saudara. Ya, ini bukannya menggambarkan materi, saudara. Ya, tetapi ini menggambarkan yaitu ketaatan kita, komitmen kita, saudara. Ya. Jadi segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Nah, saudara berani tidak, kan? Berkomitmen tidak, ya kan, untuk mengasihi Allah. Makanya kenapa Yesus datang itu menempatkan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Itu sulit, saudara. Ya, kalau seandainya hanya bicara itu gampang, saudara. Tetapi melakukannya itu sulit sekali, saudara. Apalagi zaman saat ini, saudara. Ya kan? Makanya sebelum, ya kan, kalau nomor 1 itu paling sulit, saudara, ya. Nah, makanya Tuhan memberikan hukum yang kedua, kasihilah kepada sesamamu, ya kan? Nah, saudara bisa tidak, ya kan, mengasihi sesama saudara dulu, saudara, yang kelihatan. Makanya firman Tuhan mengatakan, mustahil orang, ya, mengasihi Allah apabila orang yang kelihatan engkau tidak kasihi. Artinya apa? Orang yang kelihatan dulu, ya, yang Tuhan mau engkau kasihi. Karena apa? Ini sulit, saudara, kalau seandainya mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena zaman saat ini, saudara, kita ini seperti orang Israel, saudara. Kebanyakan anak-anak Tuhan itu kayak orang Israel. Kalau seandainya kita perhatikan, ya, hanya mencari berkat, saudara. Ya. Makanya waktu Tuhan Yesus melayani, saudara perhatikan, banyak orang yang berbondong-bondong itu bukannya karena mengasihi Tuhan, tetapi dia melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Ya, kalau seandainya kita pelajari, saudara, ya, sampai, ya, murid Tuhan Yesus pun, ya, waktu Yesus sudah bangkit, sudah menampakkan diri, sampai ragu-ragu apakah itu Tuhan ataukah yang lain, saudara. Ya? Sampai akhirnya tangan Tuhan Yesus dipegang, ya kan, diraba, gitu kan, sampai Tuhan Yesus bilang kalau seandainya bukan Tuhan Yesus yang bangkit, mungkin kakinya melayang-layang, gitu kan. Nah, itulah menggambarkan banyak anak-anak Tuhan, ya kan, datang ke Tuhan Yesus hanya mencari berkat, ya. Tidak salah, saudara, tidak salah, ya. Untuk mencari berkat tidak salah, tetapi jangan berfokus kepada berkatnya, tetapi berfokuslah kepada kasih anugerahnya. Ya, tadi ingat, saudara, ada orang yang diberikan 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta, saudara. Nah, Tuhan sudah memberikan itu semua. Nah, sekarang tergantung dari kita, mau tidak menggunakan talenta tersebut, saudara. Ya kan? Tuhan kalau seandainya sudah memberikan talenta, misalnya 5 talenta, tetapi tidak digunakan, ya kan? Akhirnya apa? Ya, jalan ceritanya, tuannya datang tapi tidak membuahkan hasil,
akhirnya diambil talenta itu, saudara. Begitu juga kita, saudara, ya. Apabila kita sudah diberikan talenta, talenta itu banyak sekali, saudara, ya. Talenta itu menggambarkan ya persembahan, saudara, ya kan? Kita sudah diberikan talenta, kita mengembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pun termasuk persembahan apa? Persembahan sulung, saudara. Jadi di sini saya tidak menggambarkan bahwa persembahan sulung itu bukannya berarti materi saja, saudara. Saudara mempunyai talenta, saudara gunakan. Dan karena itu talenta itu datangnya dari Tuhan, ya. Tuhan tidak memberikan kita keadaan sesuatu yang kita alami, ya, itu ada suatu maksud dari Tuhan, saudara, ya. Baik itu suka atau duka, saudara, itu Tuhan punya rencana, ya. Bukan, tidak ada suatu kebetulan. Di kekristenan kita tidak ada yang namanya kebetulan, saudara, ya. Mungkin saudara belum, ya kan, mungkin belum diberikan hikmat, ya kan, apa maksud Tuhan saat ini. Tetapi nanti sekali waktu, saudara, Tuhan akan membukakan hikmatnya untuk kita, saudara, ya. Oh, begini loh, ya kan. Kenapa Tuhan memberikan keadaan saat ini? Ternyata ini yang Tuhan mau, saudara, ya. Nah, begitu juga ya kita, saudara, ya. Ya puji nama Tuhan, ya. COVID ya sudah berlalu, saudara, ya. Waktu zaman COVID, saudara, coba saudara pada saat zaman COVID, saudara, ya, yang kita hadapi, apa yang kita rasakan? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begitu, ya? Tetapi saudara, di balik semuanya itu, Tuhan itu ada maksud tertentu, saudara. Tuhan izinkan keadaan itu terjadi, saudara. Supaya kenapa? Supaya Tuhan supaya kita berbalik kepada Tuhan, ya. Kalau seandainya kita lihat, ya, perkembangan kerohanian sungguh pesat, saudara, ya, dengan adanya COVID, saudara, ya. Bahkan di Timur Tengah pun banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Ya saya juga sering gitu kan dikasih renungan, ya, oleh Pak Darman gitu kan. Ternyata banyak sekali, ya, perubahan-perubahan yang memang signifikan, saudara. Nah, oleh sebab itu saya percaya, ya, kita diberikan tema bahwa tahun 2013 ini akan terjadi perubahan yang total, saudara, ya. Khususnya di keluarga kita, saudara, ya, karena memang kita berfokus kepada keluarga, saudara, ya, hubungan, komunikasi dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, anak dengan orang tua, saudara, ya, itu akan terjadi perubahan yang total, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu respon segala firman yang kita dengar, saudara, ya, terus selalu kita gali lagi, ya, supaya kita lebih paham lagi, saudara, apa sih maksudnya Tuhan ini, saudara, ya. Lalu selanjutnya juga segala ternakmu yang jantan, ya, ternakmu yang jantan, artinya apa? Tuhan, ya, memberikan kita ini tidak main-main, saudara. Tuhan memberikan anugerah kepada kita itu luar biasa. Oleh sebab itu, Tuhan pun menginginkan untuk kita memberikan yang terbaik, saudara. Ya, yang terbaik yaitu pasti yaitu hati kita, jiwa kita, ya, kita berikan, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan berfirman juga segala ternakmu yang jantan, anak yang terlahir terdahulu dari lembu atau domba, ya. Jadi yang jantan, saudara, ya. Jadi artinya itu yang jantan yang bagus. Kalau seandainya kita lihat di Imamat, ya, bangsa Israel kalau seandainya mempersembahkan, ya,
ternaknya saudara itu ternak yang bagus. Dia pilih yang bagus, tidak bercacat, saudara. Nah, begitu juga Allah, saudara. Allah sudah memberikan anaknya yang dia kasihi, yang tidak ada cacatnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus bukannya orang yang berdosa, saudara. Dan bahkan dia adalah Tuhan, saudara ya. Nah, tapi secara manusia dia 100% manusia, ya. Kenapa Tuhan Allah turun ke dunia melalui manusia, saudara? Karena satu visinya, saudara, supaya anak-anaknya pencipta yang dia ciptakan berbalik kembali. Nah, Yesus ini memberikan contoh teladan kepada kita. Tadi yang saya bilang, saudara, kita ini orangnya kalau seandainya tidak melihat, saudara ya tidak percaya. Oleh sebab itu Allah turunkan Yesus, saudara, ya. Nah, nanti Yesus datang lagi, saudara, tetapi bukannya berupa bayi lagi, saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan dia akan turun seperti waktu dia naik, saudara, ya. Artinya dia akan turun, ya. Itu akhirnya ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara, ya. Tetapi sebelum itu, ya, sebelum itu Tuhan Allah pun memberikan tanda-tandanya, saudara, ya, dan mengutus orang-orang yang Tuhan pilih, saudara, yang dari hamba-hamba Tuhan, dari mungkin media, saudara, ya. Makanya saya bilang media teknologi itu tidak semuanya itu buruk, saudara. Justru dengan media ini, saudara, ini yang sebetulnya dengan kemajuan media itu para hamba Tuhan itu takut, saudara, dengan perkembangan teknologi. Karena kenapa? Karena firman Tuhan, salah satu firman Tuhan akhir zaman untuk menggenapi Tuhan Yesus datang, yaitu firman Tuhan sudah tersampai di seluruh ujung bumi. Nah, dengan adanya media ini, itu mempercepat, saudara, ya, dengan mempercepat pengabaran Injil, saudara, ya. Oleh sebab itu, ya hamba-hamba Tuhan banyak sekali yang berdoa, saudara, ya, supaya ya jangan sampai Yesus datang kedua kali, saudara. Karena kenapa, saudara? Di firman Tuhan sudah jelas-jelas, saudara. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu akan terjadi masa kesengsaraan, saudara. Mungkin banyak sekali anak-anak Tuhan yang nggak tahan, saudara. Kita pun sekarang sudah mengalami, saudara, memasuki akhir zaman. Saudara bisa lihat, saudara. Dulu, ya kan, kita kalau seandainya mau bertransaksi dengan uang, kan, dengan fisik. Tapi sekarang lihat, dengan teknologi, dengan transfer and banking atau apa, kan, lalu ada kartu kredit, apa semua dengan teknologi, saudara. Dan pada akhirnya nanti kan akan timbul, saudara, yaitu chip, ya. Jadi kalau seandainya kita belanja ya pakai chip, gitu kan, yang ditanam di tubuh kita. Itu sudah terjadi, saudara, ya. Makanya, saudara, ya, responi firman Tuhan. Kalau seandainya saudara tidak meresponi dengan sungguh-sungguh, ya, firman Tuhan berkata, engkau janganlah suam-suam kuku. Ya, mau panas-panas, mau dingin-dingin, saudara, ya. Itu firman Tuhan. Mau iya, mau tidak, saudara. Ya, jangan suam-suam kuku, saudara, ya. Artinya, saudara, kalau seandainya saudara percaya kepada Tuhan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara, ya. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kemarin kita melakukan ibadah awal tahun, saudara. Saya rasa, banyak sekali, mungkin banyak yang nggak datang, ya. Saya sharing dengan Pak Darman, gitu kan. Karena hujan, saudara, saya juga merasakan hujan, saudara, bahkan di rumah saya pun banjir, saudara, ya, di jalanannya, saudara, ya. Tetapi puji nama Tuhan, begitu banyak
orang anak-anak Tuhan yang datang yang rindu, ya kan? Dia tidak menghiraukan hujan, saudara ya. Nah, saya percaya saudara, jerih payah saudara itu tidak akan sia-sia, saudara. Jerih payah saudara pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, jadi apa firman ada apa ini? Oh, ya, jadi responi firman Tuhan saat ini ya. Jadi segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang ya, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba milik Tuhan, saudara ya. Lalu yang selanjutnya, saudara, ini ada apa? Makna dari persembahan ini. Ya, saudara. Makna dari orang persembahan sulung ini bagi orang percaya kita akan buka di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ya. Persembahan sulung ini artinya saudara gunakan talenta yang tadi Pak Darman sudah utarakan ya. Talenta itu ya mungkin bakat saudara atau keahlian saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya di sini Amsal ini mengatakan ini berhikmat, saudara ya. Memang saudara di sini dituliskan harta ya. Harta ini bukannya beridentik dengan uang saja, bukan, saudara. Talenta yang saudara miliki itu adalah harta ya. Harta ya untuk engkau memuliakan nama Tuhan ya, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu ya. Artinya talenta atau bakat yang saudara miliki ya, itu gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ya, selanjutnya ya 10, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya bukannya Tuhan tidak menjanjikan kekayaan, bukan, saudara ya. Artinya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, artinya itu adalah kita cukup, saudara. Tuhan tahu porsi kita, ya kan? Tuhan tahu porsi kita itu sampai mana, saudara ya. Bahkan Tuhan tidak mau memberkati kita berlimpah-limpah apabila nantinya kita jadi jauh dengan Tuhan dan bahkan menjadi mungkin sombong, saudara. Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu, saudara mungkin mempunyai pergumulan atau masalah atau apapun juga, saudara. Mungkin saudara terus berdoa kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan belum jawab atau belum berikan. Itu ada suatu maksud, saudara. Kenapa Tuhan tidak memberikannya? Ya, kita pun harus koreksi, saudara ya. Apakah kita minta hal-hal yang kita gumulkan itu untuk kepuasan nafsu kita, ataukah untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau seandainya kemuliaan nama Tuhan, saya percaya, saudara, Tuhan akan jamah, saudara. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan lihat hati saudara ya. Tuhan tahu saudara mungkin berbicara manis ya, tetapi Tuhan tahu hati saudara ya. Nah, saudara yang bisa koreksi ya. Dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya ya. Artinya saudara apa? Air buah anggur itu melambangkan sukacita ya kan. Kalau seandainya keluarga kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu akan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah
dengan air buah anggurnya yang melimpah, yaitu sukacita, saudara. Ya, jangan sampai, saudara, ya jangan sampai ya seperti pohon ara, saudara ya. Kalau seandainya lihat pohon ara itu besar ya, waktu Tuhan Yesus lewat, gitu kan, buah apa pohonnya banyak, saudara. Ya. Pohonnya banyak, tapi kok nggak ada buahnya. Ini, saudara, hati-hati, pohon ara itu melambangkan, ya kan? Kita sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak berbuah. Akhirnya apa, saudara? Pohon ara itu dikutuk, saudara. Ya, nah itulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita pada malam hari ini dan seterusnya ambillah komitmen, saudara. Komitmen minimal, saudara, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, saudara. Hati yang tulus, kita beribadah, kita jangan melihat ke kanan, kiri, depan, belakang, kita fokus kepada Tuhan, saudara. Ya, mungkin saudara ya kanan, kiri, depan, belakang berkata A, B, C, terserah, saudara, tetapi hati saudara tertuju kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan, nyanyi pun mataku tertuju kepada Tuhan, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, apalagi saat ini, saudara, kita memasuki resesi, ya, kita harus menghadapi resesi. Saya percaya, saudara, kan, ya, walaupun di luar sana resesi, tetapi kita bersukacita di dalam Tuhan dengan kita bersatu, ya, ya kan, dengan keluarga, ya, itu bersukacita, saudara. Ya, itu walaupun kemarin ya kita adakan perjamuan kasih itu, ya kalau seandainya kita lihat ya itu sangat bersukacita, saudara, ya, walaupun tidak banyak daging, saudara, ya, tapi bersukacita, saudara, ya. Nah, bahkan setelah itu saya melihat-lihat Pak Darman dengan Pak Darman sama Pak Yongki, lihat-lihat ke belakang, saudara. Di situ ada tempat yang besar, saudara, ya. Nah, saya udah bicara dengan Pak Darman. Kita berdoa saja, saudara, ya. Ya, itu biar Tuhan yang berbicara, saudara, ya. Baiklah, saudara, itu saja firman Tuhan, ya. Kembali lagi ke Keluaran 34 ayatnya yang ke-19, ya. Jadi malam ini ya kita belajar ya firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Darman, terima kasih Fani, dan terima kasih Ferlin yang telah WL. Ya, terima kasih semuanya. Kita berkomitmen terus maju, saudara, ya, di dalam melayani Tuhan, saudara, ya. Jangan melihat kanan kiri, tetapi pandanglah Tuhan dan terus melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Ya. Baik, siapa yang mau kesaksian? Ada 15 menit, silakan. Mau kesaksian? Mama mau kesaksian? Suaranya putus-putus. Jelas di sini. Jelas, ya. Yang mau kesaksian ya. Saya nggak bisa berkata banyak, memang Tuhan yang nyuruh ini. Persembahan buat Tuhan, satu persembahan. Memang saya dulu lagi kecil, memang ya suara nggak enak, gagap ya, ada gagap lagi masa kecil. Sekolah juga dari seni suara atau menyanyi itu jelek, dapatnya 4, 5. Tapi nggak apa-apalah, memang Tuhan menyuruh saya mempersembahkan lagu ini. Sama juga barusan sama firman, jangan lihat kiri, kanan, depan, belakang. Nah, saya mempersembahkan lagu ini. Ini persembahan sama penghidupan saya. Ini ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku
Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, Tuhan. Inilah kesaksian saya. Tuhan itu baik ya. Kita pada tahun 2023 lebih indah lagi. Berkat-berkat kita berlimpah semua ya. Itu terima kasih, itulah kesaksian saya. Amin. Amin. Terima kasih ya pada Ibu Suwanti ya. Saudara, Tuhan tidak melihat suara saudara bagus atau tidak, tetapi yaitu Tuhan melihat hati saudara ya. Mungkin kita tidak bisa nyanyi atau berkata-kata, tetapi Tuhan melihat hati saudara ya. Ya, kalau seandainya saudara ya ingin bernyanyi, ya silahkan bernyanyi ya. Kita satu keluarga, tidak usah malu-malu saudara ya. Baik, ada lagi sebelum mengakhiri ibadah kita. Bu Ana mau persaksian? Bu Ana. Ya. Tuh, gimana nangkanya sama jengkolnya gitu. Jengkol udah habis Pak, nangka mati. Oh, nangka awet juga. Jengkolnya nggak Sama dikirimin. di saya juga Ya. awet. Kalau nangka di rumah paling saya aja yang doyan. Oh gitu. Iya, jadi agak Saya sampai lama. bosen Bu. Kata Patrick sebungkus bisa seminggu katanya habisnya. Kayaknya bisa deh saya seminggu habis. Aduh. Ya, saya mau bersyukur aja pada Tuhan atas penyertaan Tuhan ya di sepanjang tahun yang telah kita lalui. Banyak musim yang telah kita lewati, ada suka, ada duka, ada ya banyak deh. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu menuntun kita, selalu memampukan kita untuk melewatinya. Ya, di mana COVID juga kita sudah alami, bahkan saya juga mengalaminya. Ya, itu tuntunan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk kita berkarya lagi, untuk kita semakin lagi mengandalkan Tuhan, ya kan? Semakin kita melekat kepada Tuhan. Ya, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru ini, tahun 2023 ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam Tuhan, ya, semakin melekat pada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan kita. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Saya mau bilang Tuhan itu baik, Tuhan telah memelihara kita di tahun yang kemarin, Tuhan juga akan sama memelihara kita untuk menjalani kehidupan ini di tahun yang ini juga ya, tahun 2023. Terus maju dalam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah fellowship ini. Kita akan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Melin. Ada Bu Melin?
Iya ada Pak. Ada, puji Tuhan. Baik, nanti ya ada yang mau diminta apa? Doa? Didoakan. Jadi doakan. Doakan Ibu Lipong ya, Oh, doakan Ibu Lipong. hasil terapinya baik, pemulihan terapinya. Ada lagi? Ya, Ibu Tanti kan, ya terus sehat. Apa Bu? Doakan juga Bu Tanti biar tambah sehat. Ibu Lipong, terus siapa lagi Bu? Suaranya Tanti. kecil. Ibu Tanti. Ibu Tanti, oke. Nah, sama keadaan ini apa? Ya cuaca ya. Iya. Cuaca yang apa kita mendengar ya sangat ekstrim ya. Udah itu aja. Sama ya kakak saya yaitu David ya, biar diberikan kekuatan dan kesehatan, itu aja Bu. Siapa Pak namanya? David Sofyan. Oh iya. Sama Like pengen ke dokter saraf. Kenapa? Ya. Siapa Bu Lipong? Anaknya? Iya, anakku. Like. Iya. Iya Bu. Udah ya. Biar dia kagak ada apa-apa sakitnya. Iya Bu. Udah? Udah. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya mengucapkan tahun baru atas nama keluarga besar saya. Selamat tahun baru 2023, tahun kelimpahan dari Tuhan buat kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu Bapa dalam ibadah Zoom kami ini ya Bapa di sorga. Bukan sebuah kebetulan ya Bapa, kami boleh bertemu satu sama lain melalui ibadah Zoom ini, karena kami semua rindu untuk membangun mezbah Allah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, biar firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk pelayanan hamba-hamba-Mu ya Bapa, WL, multimedia, dan kami berdoa buat semua yang hadir di ibadah Zoom ini, biar lawatan-Mu terus ya Bapa, atas kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, kami mau angkat doa-doa kami Tuhan Yesus buat kehidupan di tahun 2023, bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus kami boleh menapaki 2023, tapi kami yakin ada rencana dan sistem-Mu ya Bapa yang bernaung dalam kehidupan kami ya Bapa. Prediksi semua boleh berkata ya Bapa, tapi kami percaya dan yakin 365 kali Engkau katakan dalam firman-Mu, jangan takut. 1 tahun berjumlah 365 kali, artinya setiap hari kami diingatkan, setiap hari kami dikuatkan untuk jangan takut. Tuhan Yesus, beracaralah terus dalam kehidupan kami di 2023, sampai selesai nanti 365 kali Engkau katakan, begitu juga kekuatan iman kami mengatakan, jangan takut. Prediksi boleh ada, itu manusia, tapi jika Engkau berkehendak Tuhan,
memimpin kami di depan kami. Siapa lawan kami ya Bapa? Tuhan Yesus, kami berdoa buat kesehatan, terutama ya Bapa. Hati yang gembira adalah obat, itu yang Kau katakan. Maka Tuhan, kami mau memilih untuk bergembira dan bersukacita di dalam Engkau, karena sudah Kau katakan dalam firman-Mu. Kami berdoa buat kesehatan Ibu terkasih kami, Ibu Livong, dalam nama Yesus, Bapa. Seluruh organ tubuh, apa yang sakit Tuhan, bilur-bilur kuasa-Mu sudah menyembuhkan. Dalam nama Yesus, begitu juga dengan putrinya Like. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, bilur-bilur kuasa-Mu ya Bapa, penyembuhan yang daripada-Mu mengalir dalam tubuhnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Tanti, apapun yang dia rasakan, ada kesehatan yang terganggu, dalam nama Yesus, bilur kuasa-Mu sudah menyembuhkan. Begitu juga dengan Pak David Sofian ya Bapa di sorga, Engkau mau beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dalam kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mulai memasuki sekolah ya Bapa di sorga, biar Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami, memperlengkapi mereka dengan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, kesehatan ya Bapa di sorga, agar mereka dapat menghadapi lagi semester yang baru ini dengan optimis. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Bapa di sorga, untuk cuaca yang boleh berjalan ya Bapa di sorga, yang cukup ekstrim ya Bapa. Kiranya Kau lindungi anak-anak-Mu dimanapun berada ya Bapa, jauhkan mereka dari mara bahaya ataupun bencana apapun ya Bapa di sorga. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau membungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Gereja Betani Immanuel yang sedang berkembang. Biar Tuhan Yesus Engkau terus mau campur tangan di dalamnya ya Bapa, memberikan kami jemaat pekerja, dan khusus kami berdoa untuk Bapak Yohan dan Ibu Mary ya Bapak, beserta keluarga besarnya ya Bapak, anak, orang tua, menantu, dan semuanya ya Tuhan Yesus. Biar Kau berikan kesatuan hati, hikmat, berkat ya Bapa di sorga, untuk dapat bersinergi dengan jemaat untuk membangun gereja Betani Immanuel ya Bapa di sorga. Juga Tuhan Yesus, biar Engkau juga yang mengatur, memberikan pembicara-pembicara yang bisa menambahkan wawasan kami akan firman dan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Bapa di sorga, biar Engkau boleh beracara dalam kehidupan generasi anak-anak Betani Immanuel ini ya, dalam sekolah kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program yang ada Tuhan Yesus buat Gereja Betani Immanuel. Kami berdoa juga buat lingkungan di gereja kami biar aman, terkendali dan kondusif ya Bapa, agar terhindar dari orang-orang yang yang belum mengenal Engkau. Biar kami juga jemaat dan seluruhnya ya Bapa diberikan hati untuk berdoa bagi orang lain ya Bapa, yang bahkan orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran kami. Kami terus mau berdoa, kami mau perbaiki, mau merapihkan cara doa kami Tuhan Yesus untuk orang-orang lain di luar sana ya Bapa, karena terlalu kecil kami kalau yang kami doakan hanya pribadi kami. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, masih banyak hal-hal yang mau kami sampaikan, tapi kami tahu Engkau yang mengerti dan mengenal apa yang menjadi kebutuhan kami. Terkhusus kami berdoa untuk
bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, di ke depan di 2023, biar Tuhan ini adalah tahun penuaian-Mu, tahun kelimpahan bagi anak-anak-Mu yang percaya padamu ya Bapa. Jadi sekarang kami memperbaiki sikap hidup iman dan apapun yang masih belum baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terutama biar kami dipandaikan dalam menerjemahkan isi hati-Mu, apa yang menyenangkan-Mu, apa yang menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, kemurahan, pemeliharaan-Mu di 2002. Bukan tahun yang buruk, tapi tahun juga yang banyak kebaikan-kebaikan, bahkan berkat yang berlimpah. Kami juga tidak terputus berdoa di 2023 ya Bapak. Kami mau sambut semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Kau persiapkan bagi anak-anak yang percaya kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kini kami mau sambut berkat yang daripada-Mu. Silakan Pak. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, kegiatanmu, usahamu, pekerjaanmu, studimu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan berfoto, bisa dibuka kameranya. Oke, yuk semuanya dibuka dulu kameranya. Oke, semuanya udah buka kameranya. Yuk, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara jempolnya. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, dan sekali lagi mana love-nya. 1, 2, 3. Sarang. Terima kasih. Dadah. Memberkati Bu Tanti, Bu Vera, Pak Dharma, di forum ini, Fani, Tuhan berkati, Ibu Tantaunya, Tuhan berkati. Baik, saya akan live ya, selamat beristirahat.